ke-10, takdir akhir dan awal yang baru. Setelah berhasil melalui ujian di pusaran cahaya, Satria Piningit merasakan kekuatan dan kebijaksanaan yang mengalir dalam dirinya. Ia kini bukan lagi seorang pemuda yang dipenuhi keraguan dan ketakutan, tetapi seorang pejuang sejati yang telah berdamai dengan dirinya sendiri dan siap menghadapi apapun yang akan datang. Dengan kekuatan baru yang diperoleh dari batu permata di pusaran cahaya, Satria Piningit merasa bahwa ia telah mencapai puncak dari perjalanannya. Namun, alam masih menyimpan satu ujian terakhir sebelum ia dapat melangkah ke takdir yang lebih besar. Saat Satria Piningit meninggalkan pusaran cahaya, dunia di sekelilingnya berubah kembali menjadi pemandangan pegunungan yang ia kenal. Namun, ia merasakan adanya sesuatu yang berbeda, kehadiran yang menakutkan, tetapi sekaligus penuh penghormatan. Dari balik kabut yang tiba-tiba menyelimuti sekitarnya, muncul seorang sosok misterius dengan aura yang begitu kuat, sehingga udara di sekitar terasa berat. Sosok ini tampak seperti seorang pertapa tua, dengan rambut putih panjang dan jubah hitam yang menyatu dengan bayangan di sekitarnya. Satria Piningit berdiri tegak, menyadari bahwa sosok ini bukanlah musuh biasa. Pertapa itu menatapnya dengan mata yang tajam, seolah-olah menembus ke dalam jiwanya. "Aku adalah penjaga takdir," kata sosok itu dengan suara yang dalam dan menggema. "Engkau telah melewati banyak ujian, Satria. Namun, untuk mencapai takdirmu yang sejati, engkau harus membuktikan bahwa engkau layak menjadi pemimpin yang sejati. Pertarungan ini akan menentukan apakah engkau benar-benar siap." Tanpa banyak kata lagi, pertapa itu mengangkat tangannya, dan dari tanah muncul bayangan-bayangan gelap yang segera menyerang Satria Piningit. Bayangan itu tidak seperti musuh yang pernah ia hadapi sebelumnya. Mereka bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, menyerang dari segala arah dengan kekuatan yang mematikan. Satria Piningit tahu bahwa ini adalah ujian terakhir, sebuah pertarungan antara dirinya dan kegelapan yang mencoba menghalangi jalannya menuju takdir. Dengan kemampuan baru yang diperolehnya di pusaran cahaya, Satria Piningit melawan bayangan-bayangan itu dengan keberanian dan ketenangan yang luar biasa. Ia menggunakan kekuatan batinnya untuk memanipulasi energi di sekitarnya, menciptakan perisai dan serangan yang mampu menghancurkan bayangan-bayangan tersebut. Pertarungan berlangsung sengit, dengan setiap serangan yang dilancarkan oleh Satria Piningit menjadi lebih kuat dan lebih terarah. Namun, bayangan-bayangan itu tidak pernah berhenti, terus menyerang tanpa henti. Melihat ini, Satria Piningit menyadari bahwa untuk mengalahkan musuh-musuhnya, ia harus menggunakan lebih dari sekadar kekuatan fisik. Ia menutup matanya, memusatkan pikiran dan batinnya, dan mulai meresapi semua pelajaran yang telah ia terima selama perjalanannya. Dengan kedamaian batin yang mendalam, ia mengarahkan energi positif dari dalam dirinya dan mengeluarkannya ke seluruh medan pertempuran. Cahaya yang bersinar dari dalam dirinya perlahan-lahan mengusir kegelapan, menghilangkan bayangan-bayangan yang mengancamnya. Ketika cahaya itu semakin terang, bayangan-bayangan akhirnya menghilang sepenuhnya, dan yang tersisa hanyalah Satria Piningit dan penjaga takdir yang berdiri di hadapannya. Pertapa tua itu tersenyum dengan penuh kebanggaan. "Engkau telah lulus ujian terakhir, Satria," katanya. "Engkau tidak hanya membuktikan kekuatanmu, tetapi juga kebijaksanaan dan kedamaian dalam dirimu. Engkau telah menjadi pemimpin sejati, dan sekarang engkau siap untuk menghadapi takdirmu." Setelah mengatakan itu, penjaga takdir perlahan menghilang, meninggalkan Satria Piningit sendirian di puncak gunung. Udara terasa lebih ringan, dan kabut yang menyelimuti mulai menghilang, membuka pemandangan luas yang menakjubkan di sekitarnya. Di kejauhan, Satria Piningit melihat desanya yang kini kembali damai, serta tanah-tanah luas yang terbentang hingga ke horizon. Ia merasakan sebuah kedamaian yang mendalam, mengetahui bahwa ia telah mencapai sebuah titik penting dalam hidupnya. Namun, Satria Piningit juga menyadari bahwa perjalanan sejatinya baru saja dimulai. Meskipun ia telah lulus dari semua ujian yang diberikan oleh pusaran cahaya dan penjaga takdir, ia tahu bahwa tanggung jawab besar menantinya di masa depan. Ia harus kembali ke desanya, memimpin bangsanya menuju masa depan yang lebih baik, dan menghadapi musuh-musuh yang mungkin muncul di kemudian hari. Dengan langkah yang mantap, Satria Piningit mulai menuruni gunung, kembali ke desanya dengan keyakinan yang baru. Ketika ia mendekati desa, penduduk yang melihatnya datang berlari menyambutnya dengan sukacita.
Mereka tahu bahwa pemimpin mereka telah kembali dengan kekuatan dan kebijaksanaan yang baru, dan mereka merasa yakin bahwa masa depan mereka akan lebih cerah dengan Satria Piningit sebagai pemimpin mereka. Satria Piningit menghabiskan hari-hari berikutnya membangun kembali desanya dengan lebih baik, memperkuat persatuan di antara penduduk, dan mempersiapkan mereka untuk menghadapi masa depan. Ia juga memastikan bahwa pelajaran-pelajaran yang ia dapatkan dari perjalanannya dibagikan kepada semua orang, sehingga mereka juga bisa belajar dan berkembang bersama-sama. Dalam setiap tindakan dan keputusan yang ia ambil, Satria Piningit selalu mengingat pelajaran yang ia dapatkan dari pusaran cahaya dan penjaga takdir, bahwa seorang pemimpin sejati tidak hanya memimpin dengan kekuatan, tetapi juga dengan kebijaksanaan dan kedamaian dalam hati. Episode ke-10 ini berakhir dengan Satria Piningit yang akhirnya memahami takdirnya yang sebenarnya. Ia telah melalui perjalanan panjang yang penuh dengan ujian dan tantangan, tetapi semuanya membawanya ke titik ini. Sebagai pemimpin yang bijaksana dan kuat, siap untuk membawa bangsanya menuju masa depan yang lebih baik.